saja yang bisa dihipnotis? Siapa saja yang bisa tidur pasti bisa dihipnotis. Siapa saja yang bisa tidur, Iya. pasti bisa dihipnotis. Pasti saja. Karena apa? Hipnotis itu seperti ini, Bli. Coba Bli tangan kanan diangkat ke atas. Oke. Ketika Bli melakukan itu, Bli udah terhipnotis oleh saya. Oh, kasusnya naik. Iya, iya, iya. Itu kan tepuk punggung. Iya, iya. Sekarang bagaimana dengan orang kita ditelepon sama orang, Ya. per telepon kita digiring ke ATM Ya. dan mentransfer uang kita terhipnotis. Iya, iya. Kalau Selamat bahasa datang di My World, My World TV Asik. di program acara My Inspirasi dengan adik sepupu saya yang tercinta, Coach Surya. Siap, Bli. Gimana Om kabar? Swastiastu, Coach Surya. Siap, Om Swastiastu. Sengkete pokoknya The Mitos. Asik. Suksma. Iya, iya. Pemirsa My World TV dimanapun berada, Coach Surya ini hari ini kita akan sama-sama belajar tentang hal-hal yang berhubungan juga dengan bidang saya sebagai pengacara. Apakah itu tentang hipnoterapi atau hipnotis atau apapun juga itu sifatnya, karena banyak dari klien juga bahwa ada hal-hal tertentu yang mereka perbuat dan lakukan tanpa mereka sadari atau hilang kesadaran sehingga keberanian itu muncul, sehingga terjadilah kejahatan atau hal-hal yang memang dilarang oleh pemerintah. Iya, iya, iya. Sebelum kita masuk ke sana, Coach, belajar di mana tentang hipnoterapi? Oke, Suksma. Saya panggilnya Bli, bos atau apa nih? Asik. Boleh, beli. Beli aja ya, beli apa? Ya. Ya kalau saya cerita tentang saya dulu Bli ya. Betul, Jadi betul. terkait dengan hipnosis, sebetulnya ada bedanya Bli antara hipnotis, hipnosis, hipnoterapi. Nah, itu yang mungkin perlu kita sampaikan. Apa bedanya kan gitu ya? Hipnosis itu sebetulnya keilmuan Bli. Jadi hipnosis itu keilmuan yang mempelajari cara-cara untuk mengakses pikiran bawah sadar secara langsung dan sengaja. Jadi kata kuncinya adalah keilmuan. Jadi ilmunya disebutnya hipnosis. Orang yang mengaplikasikan ilmu itu disebutnya hipnotis. Hipnotis. Ya, sama seperti piano, orangnya pianis, gitar, gitaris gitu. Jadi hipnotis sebetulnya adalah orangnya atau pelakunya atau orang yang mengaplikasikan ilmu itu. Tapi kalau di Indonesia sama Bli. Mau orangnya, mau ilmunya sebutnya hipnotis. Hipnotis. Padahal ilmunya itu disebut Hipnosis. Hipnosis. Ya. Oke. Nah, hipnosis ini pada umumnya dibagi menjadi dua. Satu terkait dengan stage hipnosis. Stage itu panggung. Panggung. Jadi hipnosis yang digunakan peruntukannya untuk kebutuhan panggung. Biasalah kalau di TV namanya ya segala macam itu stage dia. Pertanyaan berikutnya adalah apakah itu benar atau enggak gitu ya. Nah, kita tidak bicara benar atau enggaknya tuh Bli. Semasih kebutuhan panggungnya pemirsanya menanggapi dengan seru, itu stage hipnosis sudah benar. Karena kebutuhannya adalah entertainment. Nah, yang kedua adalah kebutuhan terkait dengan terapi, namanya hipnoterapi. Hipnoterapi. Ya. Nah, saya bidangnya itu, Bli. Hipnoterapi. Hipnoterapi. Ya, yang stage-nya namanya stage hipnosis. State hipnosis. Ya, yang hipnosis untuk terapi sebutnya hipnoterapi. Oke. Gitu. Jadi kalau saya dua-duanya sih sebetulnya Bli. Tetapi kalau izin dari dinas kesehatannya adalah ya terapinya. Terapinya. Ya, terapinya. Tetapi, ada izin dinas kesehatan. Ada. Jadi terkait dengan bagaimana kita boleh atau tidak melakukan proses terapi itu ya ada izinnya. Jadi ada protapnya, ada step-stepnya yang diawasi oleh pemerintah secara berkala gitu Bli. Ya kalau ada yang juga tidak mempunyai izin ya itu di luar. Di luar itu. Nah kalau terkait dengan yang namanya stage itu Bli, saya banyak pakai ketika melakukan proses seminar. Nah kebetulan saya kalau memang dari izinnya sih hipnoterapi, tapi aktivitas banyaknya adalah juga terkait dengan mengisi atau saya lebih suka disebut praktisi mind development.
Mind development. Jadi apa pengembangan pikiran, jadi bagaimana pikiran itu bekerja, kemudian sama dengan ilmu motivasi. Bisa dibuat, diarahkan tergantung. Jadi mind development itu kan pasti luas. Nah, ketika dikaitkan dengan bagaimana memotivasi orang, ya tentu bisa dikaitkan begitu. Kemudian apa background yang kebetulan saya juga praktisi di NLP. NLP itu NLP. NLP. Ya, P. Jadi NLP itu Neuro Linguistic Programming. Oh, oke. Jadi memprogram sistem neuron atau sistem saraf kita dengan linguistik. Jadi kalimat itu harus tertata. Nah, sebagai lawyer itu luar biasa. Harus juga yang pastinya disadari atau tidak, Bli pasti mengaplikasikan itu NLP itu. Pasti mengaplikasikan. Nah, kemudian saya gabung juga dengan sertifikasi saya di life coach. Life coach. Ya, jadi law of relation coach dan life coach itu sehingga kalau saya di kampus ataupun di tempat kerja, seminar, saya disebutnya coach lah. Nah, itu alasannya kenapa dibuat seperti itu. Kalau coach itu sama dengan pelatih atau guru? Betul, ya. Kalau maknanya kan pelatih gitu. Nah, pelatih bidang apa? Nah, kebetulan pelatih di bidang mind development, ada sertifikasinya semacam itu. Jadi itu kenapa sebagian besar juga panggil saya seperti itu. Kemudian saya gabung lagi juga Bli, aktivitas saya apa? Kebetulan saya juga tersertifikasi sebagai trainer untuk firewalking and breakthrough trainer dari Tung Desa Waringin gitu. Itu yang sebabnya sering sekali firewalking itu berjalan di atas api. Ya, jadi firewalking itu berjalan di atas api, kemudian breakthrough itu macam-macam. Breakthrough itu menembus batas gitu ya, menembus batas. Nah itu toolsnya banyak atau alatnya, jalan di atas api kah, jalan di atas beling kah, bakar tangan, ya semacam itu. Dan sebetulnya itu bukan kebal-kebalan gitu loh Bli. Itu teknik, itu teknik. Dan ada sertifikasinya kebetulan. Ada sertifikasinya. Ya. Oke, sebelum masuk ke sana, Bli akan bahas itu nanti satu-satu. Ya. Surya belajarnya di mana? Macam-macam nih. Jadi banyak gini juga, banyak tempat referensi, kemudian NLP saya ada beberapa garis NLP yang saya pelajari, kemudian hipnosis juga saya lahir dari 2 ibu, dari ada namanya Hyace juga ya. Jadi saya lahir dari banyak ibu gitu ceritanya. Nah itulah saya gabung. Itu model kursus-kursus ya? Pelatihan. Pelatihan. Ya. Dan termasuk saya buat juga pelatihan itu Bli. Buat juga pelatihan itu. Ya, buat. Pelatihan itu dinaungi oleh siapa? Jadi pengawasannya izin saya adalah dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Ya, untuk pelatihan itu. Kenapa saya boleh melakukan proses pelatihan? Satu, saya punya izin. Kedua, saya tersertifikasi sebagai instruktur di hipnosis. Jadi ada fundamental, kemudian level berikutnya adalah hipnoterapis, kemudian master, kemudian instruktur. Kebetulan saya instruktur, jadi boleh membuat pelatihan fundamental dan seterusnya. Gitu. Oke, berarti tetap berada di dalam pengawasan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Itu nanti untuk sertifikasi disetujui, diketahui apa enggak oleh Dinas? Bisa. Oh, bisa diketahui, disetujui. Iya, bisa diketahui. Ya. Pemirsa My World TV, tidak salah kita belajar pada orang ini karena dasar pendidikan jelas, tempat pelatihan jelas, sertifikasi jelas. Tentunya pengetahuannya semoga bermanfaat nanti buat kita. Ya. Coach Surya, pada posisi tadi perbedaan hipnosis itu. Enggak, hipnoterapi itu tadi dikatakan sebagai panggung. Iya. Sebagai apa itu tadi? Untuk terapi. Untuk terapi. Ya. Sekarang ada 2 itu. Ada 2. Sekarang kita ke panggung dulu deh. Ya, panggung. Panggung, ya. Di panggung itu kan tadi dikatakan tidak membahas benar atau salah. Iya. Ini menarik. Tidak membahas benar atau salah. Selama panggung itu menarik dan memang dibutuhkan seperti memang rencana, bahwa itu benar. Iya. Hubungannya dengan hipnoterapi apa itu acting bagaimana, Sir? Oke, jadi banyak juga saya punya klien yang mempertanyakan itu di awal. Nah, sebetulnya saya juga punya
kewajiban juga untuk memperkenalkan hipnosis itu seperti apa sih. Itu hipnosis, itu Ya, ilmunya terapi. Ya, jadi hipnosis itu seringkali juga dikambing hitamkan, Bli. Itu note dulu. Kenapa? Saya mau cerita. Banyak juga di luaran sana belum paham apa itu hipnosis. Contoh misalnya, hipnosis bisa dikambing hitamkan seperti ini. Misal, si A ditipu oleh si B 2 juta. Ketika dia ditipu, kemudian si A ngelapor ke keluarganya, yang disalahkan pasti si A. Kok kamu mau aja ditipu oleh si B, bla 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 bla. Minimal A juga disalahkan. Tetapi ketika bahasanya berbeda, saya dihipnotis oleh si B. Uang saya hilang 2 juta. Otomatis kesalahan tuh lompat ke si B total. Si A seakan-akan tidak salah gitu. Betul. Nah, itu satu. Kemudian media juga membuat hipnosis itu kesannya seram. Misal, seorang dalam bis seseorang tidak bisa terbangun dan akhirnya dompetnya bablas karena terhipnotis gitu. Ya, betul. Nah, padahal itu sejatinya kriminal murni, di mana di minumannya atau makanannya dimasukkan obat tidur, sehingga dia tertidur. Ketika di bis itu kemudian barang-barangnya diambil. Tidak ada sama sekali kaitannya dengan hipnosis atau hipnotis. Seperti itu. Tapi banyak cerita dia terhipnotis, bahasanya terhipnotis. Di dalam bis dan barangnya diambil semua. Bahasa kerennya tepuk punggung. Tepuk punggung. Oke. Kaitan dengan itu semua psikologis, Bli. Terkadang korban tidak berani menceritakan sejujur-jujurnya. Karena dalam proses hipnosis itu semua psikologis sekali. Tepuk itu juga psikologis sekali. Satu, dibuat bingung. Kedua, yang dibuat adalah bagaimana seseorang disentuh greedy-nya. Greedy itu keserakahan. Misal, Pak, kalau mau ikut saya nih, saya akan ada ini. Ini loh, batu ajaib, bla 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 bla, semacam itu akan bisa buat kaya, bla. Nah, kadang-kadang hal-hal sejenis itu dimaknai oleh, wah ini keberuntungan saya nih. Kasih mahar sekian lah, kasih uang sekian. Nah, ketika satu sudah dikasih, mungkin berikutnya adalah dia permintaan lainnya dan selanjutnya. Nah, itu murni bagaimana psikologi seseorang dimainkan. Gitu. Kalau mau dikaitkan bahwa itu hipnosis, kalau perspektif hipnosis adalah terkait dengan psikologis, boleh-boleh saja sih sebetulnya. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi kenyataannya sebagian besar berkata demikian, Sur. Iya, betul, betul. Nah, kalau itu korban menyampaikan yang sejujurnya, ya salah dia juga. Dengan latar belakang cerita tadi. Betul, jadi banyak yang ditutupi. Oke, sekarang kasusnya naik. Iya. Itu kan tepuk punggung. Iya. Sekarang bagaimana dengan orang, kita ditelepon sama orang, per telepon kita digiring ke ATM, dan mentransfer uang kita terhipnotis. Iya. Kalau bahasa terhipnotis, Bli, boleh saja, Bli. Hipnotis itu seperti ini, Bli. Coba Bli, tangan kanan diangkat ke atas. Oke. Ketika Bli melakukan itu, Bli udah terhipnotis oleh saya. Mau melakukan tanpa tahu alasannya kenapa saya harus melakukan. Menghormati Surya karena nyuruh. Apapun itu, alasan itu tidak jelas, sehingga mau melakukan itu sudah terhipnotis. Kalau dari perspektif itu, Bli. Jadi kuncinya adalah mau melakukan tanpa alasan yang jelas, bisa disebut hipnosis juga, terhipnotis juga. Terhipnotis secara alami adalah seperti apa? Ketika kita takjub kepada artis idola. Angkat tangannya, mau nangis, lagu yang menyayat hati, mau menangis, itu terhipnotis. Makanya bahasanya adalah saya terhipnotis oleh penampilannya. Betul. Gitu. Atau yang biasa terjadi mungkin Bli ketika kerja di suatu tempat yang rutenya sudah sangat sering kita lalui. Terkadang tanpa sadar kita baru dari rumah, pertengahan jalan seakan-akan skip, tiba-tiba loh kok udah sampai aja nih. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Nah, itulah sebutnya highway hipnosis. Highway hipnosis. Jadi hipnosis jalan raya. Nah, dalam kita kondisinya terhipnosis sebetulnya. Kondisi, jadi perspektif hipnosis itu banyak sebetulnya, Bli. Semacam itu. Nah, balik lagi ke tadi, ketika bagaimana seseorang ditelepon, itu akan membuat bagaimana yang disentuh
biasanya 2 beli. Nah kalau saya mau, artinya saya pukul rata lah gender. Kalau wanita itu cenderung yang disentuh adalah ketakutannya beli. Makanya biasanya adalah anak ibu ada di rumah sakit nih, harus operasi nih, segera kirim. Dan dulu waktu muda kayaknya pernah kejadian juga. Nah itu. Nah wanita ketika disentuh ketakutannya itu worry-nya keras, bro. Betul. Sehingga apa, logikanya tidak jalan, bro. Jadi lebih bukan tidak jalan, artinya lebih fokus ke perasaannya. Sehingga dia melakukan hal apapun untuk melakukan yang terbaik bagi anaknya atau berita yang menakutkan itu. Nah, kalau pria terbalik, pria itu lebih suka terkait dengan bagaimana disanjung, bagaimana mendapatkan keuntungan besar, bagaimana menikmati keindahan. Nah, itu kalahnya di sana, tanda kutip ya, gitu. Sehingga kenapa sales itu dibuat agak menarik segala macam. Kemudian itu kan body, anggaplah penampilan itu, dia terhipnotis dengan penampilannya. Itu dia. Jadi, nah di sanalah saya generalisasi perbedaan antara, generalisasi dalam artian tidak semuanya seperti itu. Ketika pria cenderung seperti itu, ketika wanita cenderung yang mudah disentuh adalah ketakutannya. Nah, ketika telepon itu, nah banyak yang tersentuh bagian di sana. Jadi akhirnya dia mau transfer, ataupun mungkin kejadiannya banyak begini. Semalam dia berdoa, ya Tuhan berikan saya mukjizat, berikan saya rezeki. Nah tiba-tiba besok paginya ada chat, Anda memenangkan 10 juta. Nah pikirannya sudah cocok logi. Wah inilah tanda jawaban doa saya semalam nih gitu. Nah diikutilah alur itu, dia mulai chat. Nah ketika sudah mengikuti, nah itu sudah mulai bisa digiring, beli. Nah di sanalah giringan terakhir adalah bagaimana dia transfer di awal, kemudian mungkin salah transfer akhirnya. Itu semua metode-metode yang mengaitkan dengan bagaimana psikologis bekerja itu, beli. Gitu. Tetapi mudahnya adalah bahasanya terhipnotis. Bahasa mudahnya gitu. Nah, artinya orang yang mau mengikuti atas perintah orang, ini beliau orang sipil berkata mau mengikuti atas perintah orang, karena ada dasar cerita yang memang psikologinya dia sudah umumnya diketahui. Kayak perempuan psikologinya umumnya rasa takut yang disentuh. Laki-laki untuk perempuan menghipnotis laki-laki, umumnya laki-laki seperti itu. Betul. Pertanyaannya, Sur, siapa saja yang bisa dihipnotis? Oke. Siapa saja yang bisa dihipnotis? Kalau perspektifnya adalah bagaimana hipnosis itu bekerja, gitu. Kalau dibawa ke perspektif gelombang pikiran, gitu, ada gelombang pikiran beta, alfa, theta, delta. Kalau dalam kondisi saya melakukan proses terapi klien, itu kita membawa gelombang otak. Kalau dalam pelatihan kita berikan alat ukurnya, jadi ada alat ukurnya di mana gelombang otak bisa diprediksikan dalam tahapan ukuran seberapa. Nah, frekuensi yang tepat ketika sugesti masuk adalah ketika alfa theta, beta, alfa, theta, delta. Apa itu? Frekuensi otak. Jadi ada frekuensi otak, tahapan-tahapan frekuensi otak. Yang mana kesadaran yang paling dekat apa? Yang fokus itu adalah beta. Ya, ketika kita ngomong fokus itu beta. Alfa mulai menurun, mulai kita dan alfa theta adalah ketika kita kondisi meditatif nih. Apa itu? Kondisi meditatif ketika kita meditasi, ketika kita mau tidur, seakan-akan tidur tapi mendengar, itu alfa theta nih. Itu pikiran ya. Bukan Frekuensi otak. Kalau dari perspektif itu. Jadi kalau itu diukur, ciri-cirinya seperti itu, gitu. Itu di keilmuannya seperti itu, beli. Nah, beta, alfa, theta, delta. Delta itu apa? Delta itu tidur tanpa mimpi. Ya, jadi deep sekali tidurnya. Delta. Nah, kalau dari perspektif itu, siapa saja yang bisa dihipnotis? Siapa saja yang bisa tidur pasti bisa dihipnotis. Siapa saja yang bisa tidur, pasti bisa dihipnotis. Pasti. Karena apa? Dia harus melewati alfa theta untuk tidur tuh di delta. Oke, kalau begitu,
mundur. Ya. Sesuai dengan topik pembicaraan di awal nih Ya. untuk session ini. Ya. Panggung hipnotis. Itu kan orang di depan panggung tidur. Ya, ya. Nah, itu gimana tuh? Oke. Kalau saya memang salah satu daya tarik ketika saya buat seminar adalah seperti itu, Bli. Nah, Dan itu beneran tidur atau sandiwara? oke, beneran tidur, jelas-jelas itu saya pilih dari peserta yang saya nggak pernah tahu. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena untuk Berarti menimbulkan bukan trust. setting? Nggak setting sama sekali. Sama sekali tidak settingan. Hmm. Tetapi yang tidak orang ketahui adalah saya sudah melakukan proses screening, Bli. Artinya? Saya sudah menyeleksi siapa yang kira-kira saya bisa sugesti dengan cepat atau siapa yang tidak bisa. Gitu. Pada waktu memberikan Ya, arahan. arahan dulu. Jadi ada prosesnya itu. Gitu. Ciri-cirinya sedikit. Orang yang bisa kita pilih dalam screening itu. Ada hal-hal beberapa yang misalnya adalah ketika dia saya minta bantu untuk bagaimana dia memfokuskan diri untuk akhirnya sesuatu yang misalnya telunjuk dan ibu jarinya itu lengket, nggak bisa terbuka. Nah di sana kita bisa tahu oh ini sugestif atau tidak sugestif gitu. Kalau sugestif terpilih, yang tidak sugestif tidak terpilih. Yang sugestif itu gimana? Dia mampu memfokuskan diri dan itu sangat-sangat real bagi dia. Oh, Karena sebetulnya semua orang mampu. Intinya begini, ketika itu mau dibuat perspektif lain dengan pertanyaan yang sama adalah siapa saja yang bisa dihipnotis. Kata kuncinya adalah siapa saja yang mengizinkan dirinya dihipnotis. siapa saja yang mengizinkan Ya, dirinya terhipnotis. ya, ya. Kecuali orang yang kayak tadi tepuk punggung, telepon, dia kan tidak diizinkan dirinya terhipnotis, tapi dia terkena hipnotis. Ya, kembali mengizinkan itu pasti ada pancingannya, Bli. Entah ketika pancingannya adalah seperti tadi misalnya dapat hadiah. Jadi mau tidak mau perasaan sudah mengiyakan bahwa ini benar gitu. Oh, berarti panggung psikologinya Ya. dia dipengaruhi dulu. Tuh. Kemudian kalau saya kenapa orang mau gitu mengizinkan? Satu, saya selalu wanti, saya diundang adalah untuk kebaikan. Saya tidak akan membuat siapapun tidak lebih baik dari sebelumnya. Karena kapanpun saya membuat satu orang saja tidak lebih baik dari sebelumnya, saya tidak akan diundang dimanapun. Oh. Jadi trust dia tinggi pada saya. Ya. Jadi sudah, karena saya pasti setelah itu saya kasih bonus, Bli. Oh. Kasih bonus sugesti yang positif. Oke. Sekarang apa tujuan panggung terapi itu? Oke, panggung tujuannya adalah perspektif orang kan beda-beda. Ketika uya segala macam dan pada dasarnya saya mau cerita sedikit sesuatu yang sangat rahasia, Bli. Dan kemudian di luar normal itu nggak bisa, Bli. Dia tidak akan ada satu hal yang menolak di sana. Maksudnya? Misalnya adalah coba sebut pinmu gitu. Ataupun ceritakan tentang aibmu. Itu di bawah sadarnya nolak juga sebetulnya. Tetapi yang terjadi adalah kalau di TV-TV itu kan terbuka semua. Betul. Dan itulah bagian dari mungkin saja ya, mungkin saja adalah sebuah settingan. Nah, balik lagi ke tadi. Kalau saya tujuannya adalah memastikan siapapun yang ikut dalam proses seminar itu mengerti tentang kehebatan dan membuktikan sendiri kehebatan pikiran. Kalau dia belum buktikan, dia kan tidak bisa mengaplikasikan ke hal yang lebih baik. Menambah dan meningkatkan keyakinan atas apa yang dilihatnya. Pasti. Terutama dirasa. Ketika dia merasa, contoh simpel aja, Bli. Contoh simpel. Sekarang, Bli, bayangkan gambar lemon, Bli. Lemon rasanya apa, Bli? Asam. Asam. Bayangkan saya potong nih ya. Saya ambil, saya peres dan saya tetesin di lidah. Tambah asam. Tambah asam. Nah, ada air liur keluar ini. Ya. Apa itu ya? Apa yang terjadi?
Saya tanya, di sini ada gini nggak? Lemon. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kenapa reaksi itu ada di ini? Dan saya nggak tahu kalau di pemirsa juga merasakan air liur mulai ada keluar. Nah, itulah hebatnya pikiran. Oh. Pikiran mampu mengimajinasikan rasa itu. Seakan-akan real ada gitu, padahal realitanya nggak ada gitu. Tapi ketika kita ngomongin aja, rujak yang pedas rasanya gimana, itu akan terasa juga air liur akan keluar gitu. Betul. Nah itu apa? Pikiran itu sendiri, Bli. Iya. Agak saya pengagum pikiran, Bli. Iya. Keren. Gitu. Berarti untuk pemirsa My World TV bahwa panggung hipnosis ini banyak hal manfaat dan tujuannya. Salah satunya adalah meyakinkan peserta atau diri kita atas keyakinan hal-hal yang positif dan mempercayai, memperdalam lagi bahwa keyakinan itu semakin tebal dengan tujuan masing-masing. Apakah itu benar atau tidak benar? Banyak cerita. Begitupun pula dengan adanya tepuk punggung, telepon, kita di hipnosis, di hipnoterapi atau di hipnosis terkena hipnosis harus transfer, terhipnosis kita tepuk punggung ke ATM dan transfer. Nah ternyata itu adalah ada dasar-dasar cerita yang memang orang-orang tersebut mau melakukan seperti itu. Ada janji-janji atau hadiah-hadiah yang harus dia terima sehingga dia mau transfer. Perempuan ada ketakutan yang disentuh sehingga dia mau juga transfer lewat telepon. Hati-hati, dan karena ini kita sudah tahu dasar-dasarnya, ke depannya kita mesti lebih memahami dan berhati-hati lagi. Karena tidak semuanya berhubungan dengan hipnosis. Seperti di bus ternyata karena obat tidur, barang diambil, itu bukan hipnosis ya. Bukan. Nah, sekarang itu adalah mengenai panggung hipnosis. Sekarang kita menuju kepada apa tadi, pelatihan. Pelatihan boleh. Nah, setelah panggung tadi kan ada dua. Hipnoterapi. Hipnoterapi. Nah, sekarang hipnoterapi itu apa itu, Sir? Jadi hipnoterapi itu seperti dari kalimatnya adalah, arti katanya adalah hipno dan terapi. Jadi hipnosis yang digunakan untuk proses terapi. Nah terapi apa? Terapi terkait dengan mental. Yang sekarang itu saya banyak tangani adalah terkait dengan kecemasan. Kecemasan. Ya kecemasan. Apalagi kaitan dengan COVID kemarin, ternyata efek domino itu masih berjalan. Oh. Efek domino kecemasan kemarin itu masih berjalan. Nah psikosomatik dan lain sebagainya. Nah terkait dengan mental, ada juga kaitannya dengan fobia. Fobia? Ya, fobia. Jadi ketakutan terhadap benda tertentu, barang tertentu. Kemudian trauma, jadi ketakutan terhadap situasi tertentu. Ada yang trauma ketika dia kecil mungkin dapat perlakuan tidak baik, bla bla bla. Jadi itu yang akan menghambat. Karena pada dasarnya konsepnya adalah kita sekarang adalah hasil dari masa lalu. Entah masa lalunya adalah kaitannya dengan 1 detik sebelumnya adalah masa lalu, atau 1 jam, 1 hari, 1 tahun, dan seterusnya. Oh, itu masa lalu. Itu masa lalu. Dan kita itu hasil dari masa lalu. Dan saya harus cerita sedikit, Bli, bahwa pikiran, kita buat sederhana aja. Di pikiran itu terbagi menjadi 2, Bli. Pikiran sadar, bawah sadar. Nah, reaksi kita itu di drive atau dikendalikan 88% itu bawah sadar. Nah, begitu konsep dari keilmuannya. 88% pikiran bawah sadar. Bawah sadar. Tidak tersadarkan. Bukan pikiran sadar. Contoh misalnya. Proses fobia deh. Saya punya klien besar, tinggi besar, Bli. Fobianya tahu apa, Bli? Sama kupu-kupu. Sama kupu-kupu. Kupu-kupu. Yang notabene dia pun secara sadar bilang, Coach, ini kupu-kupu saya pencet aja mati kok. Saya ular aja berani, kok saya nggak berani nih gitu. Nah, sadar dia yang 12% tahu bahwa kenapa dia harus takut sama kupu-kupu. Tapi reaksi dia itu didrive oleh 88% yang takut kupu-kupu. Nah, balik lagi,
kata kunci tadi bahwa kita terjadi oleh data masa lalu. Kita tarik dalam proses terapi masa lalunya, ternyata waktu dia kelas 5 SD kalau nggak salah, SD lah. Dia pernah terjatuh dalam proses main, jatuh, dan ketika jatuh tepat kupu-kupu itu ada di hidungnya gitu. Jadi dia mengaitkan sakitnya dan kejadian yang tidak mengenakkan itu dengan kupu-kupu. Sejak saat itu dia fobia lah dengan kupu-kupu, nggak berani dengan kupu-kupu. Itu dampak dari masa lalu. Ya, dan itu didrive oleh 88% bawah sadar. Secara sadar dia paham kenapa saya harus takut. Nah, itu masa lalu. Ada lagi beli sedikit cerita tentang yang lagi ngetren sekarang, itu past life regression. Apa? Past life regression. Jadi apa itu? Regresi atau diarahkan untuk menuju ke past life, masa lalu dari kehidupan sebelumnya beli. Gitu. Itu ada juga di hipnosis beli. Apakah itu nyata? Nah, ada kejadian seperti ini beli. Ada kejadian yang real seperti ini. Ada ibu-ibu, ibu-ibu ini nggak bisa tidur, tidurnya nggak bisa nyenyak. Jadi setiap dia nyenyak bangun, nyenyak bangun. Nah, dalam proses hipnosis pastinya dicek dulu fisik dulu. Jadi sistem sarafnya aman, semua aman. Nah, sakit itu menurut saya ada dua. Kalau enggak medis atau fisik, medis lah. Duanya mental. Betul. Nah, mental ini kita bisa bantu melalui proses hipnosis. Nah, ketika dalam proses hipnosis masuklah ibu itu di kesadaran dia sebagai monyet. Nah, ketika masa lalu nih, di kehidupan sebelumnya. Nah, kita tidak bicara benar salah dulu. Nah, ketika itu terjadi, ditanyakanlah apa hubungan ibu masuk di kesadaran sebagai monyet ini dan hubungannya dengan ibu nggak bisa tidur nyenyak. Nah, ceritalah dia beli. Nah, ceritalah dia bahwa namanya ketika itu monyet, dia tidur di atas pohon untuk menghindar pemangsa. Adalah satu momen dia sangat terlelap. Nah, saking terlelapnya jatuhlah dia gitu. Nah, momen dia terlelap dan akhirnya jatuh menjadikan satu data yang ada sampai sekarang ini. Jangan kamu terlelap, nanti jatuh kayak dulu itu. Oh, gitu. Sehingga dia takut akan. Sehingga bawah sadarnya seakan-akan ketika dia sudah mau terlelap, sangat terlelap, seakan-akan dibangunkan, bangun. Seakan-akan dibangun gitu. Menghindari kejadian yang dulu. Jadi kesimpulannya adalah trauma sebetulnya tujuannya positif. Trauma tujuannya positif. Ini yang aneh. Ya. Kurang setuju, Bli. Ya, nggak apa-apa. Nah, tujuan dari trauma adalah supaya kejadian yang tidak mengenakkan itu tidak terjadi lagi. Tujuannya positif. Tetapi reaksinya yang mungkin tidak positif. Betul. Tapi tujuannya Tuhan ciptakan kecerdasan tubuh itu pasti ada fungsinya itu. Salah satunya fungsi positif dari trauma adalah menghindari hal itu. Contoh, dia pernah kecelakaan naik motor. Akan ada perasaan takut ketika dia mulai naik motor lagi. Karena dibuat sistem tubuh, kecerdasan tubuh membuatnya untuk takut dulu. Supaya lebih berhati-hati, supaya lebih persiapan, lebih waspada, menghindari kejadian yang dulu itu. Gitu. Jadi seperti itu. Fungsinya yang positif. Kalau trauma itu. Iya. Nah, tetapi efeknya yang sama seperti ibu tadi. Fungsinya adalah supaya dia tidak terjatuh. Tapi situasi sekarang adalah dia sudah tidur di bed yang notabene terlelap juga nggak apa-apa. Agak tinggi dikit. Ya, nggak apa-apa. Artinya terlelap pun nggak apa-apa. Tetapi dibuatlah untuk tidak terlelap. Nah, kembali beli kehebatan pikiran. Saya juga takjub beli ketika itu dilakukan proses terapi. Sampai sekarang ibu itu terlelap beli. Gitu. Itu kehebatan pikiran. Jadi siapa yang hebat ya? Pikiran itu. Hebat sekali, dia punya sistem kecerdasan yang sedemikian rupa untuk memproteksi. Sebetulnya kan tujuannya adalah memproteksi diri sebetulnya. Seperti itu. Nah, itu proses trauma, fobia dan trauma. Nah, jadi hipnoterapi yang kaitan dengan itu, nah kita tangani yang di sana. Jadi hipnosis untuk tujuannya terapi mental. Kemudian kecemasan paling sering lah itu. Kecemasan paling sering. Iya, paling sering beli. Dan sebagai note beli ya.
Di Bali itu agak miris nih, berdasarkan tahun lalu sih, ini data tahun lalu, bahwa kita ini nomor 3 di Indonesia untuk tingkat bunuh diri. Nomor 3 di Indonesia. Oh, Bali. Bali, bayangkan. Bali nomor 3 Indonesia, tingkat bunuh di diri. Indonesia tingkat untuk bunuh diri, yang notabene di Bali adalah dunia pariwisata. Pariwisata sangat luar biasa. Artinya kan dunia hiburan. Betul. Kenapa, Sur? Kalau saya simpulkan, ini kesimpulan saya pribadi, Bli. Itu terjadi, saya lihat kasus-kasusnya. Ternyata kasus-kasusnya adalah hal-hal sepele, Bli. Misalnya ada anak-anak yang remaja ketika dia tidak mampu berprestasi, sebelumnya berprestasi tiba-tiba tidak. Nah, kemudian ada yang notabene terkenal orang baik, anak yang baik, anak yang pintar, tiba-tiba tersandung oleh kasus judi online gitu misalnya. Oke. Nah, sehingga saya simpulkan, ya, simpulan sementara, artinya secara singkat saya simpulkan bahwa kenapa banyak adalah berarti kita tidak punya manajemen emosi, Bli. Bagaimana mengendalikan emosi. Kedua adalah kita tidak disiapkan gagal, nih. Ya, anak-anak sekarang tidak disiapkan gagal. Tidak disiapkan gagal. Ya, dia disiapkan berhasil. Nanti kalau kamu ini harus jadi ini. Tidak pernah ditanyakan kalau kamu gagal jadi gimana. Oke, kamu harus jadi pebisnis, bla bla bla. Oke, kalau kamu gagal bisnis, apa yang kamu lakukan? Itu nggak disiapkan. Jadi dia merasa kaget ketika apa yang diharapkan itu tidak tercapai, Bli. Tidak siap gagal, Bli. Tidak siap gagal menjadikan orang frustasi, dan mengambil tindakan singkat, bunuh diri. Karena pada dasarnya manusia cuma ada 2 pilihan, Bli. Fight atau flight, Bli. Fight atau flight atau freeze sih sebetulnya, ada 3 sih. Fight itu dia menghadapi situasinya. Dia menghadapi situasinya apapun itu, atau dia lari, Bli. Dia flight, dia terbang, dia lari dari kenyataan gitu ya. Nah, itu dia cara salah satunya, dia lari dari kenyataan dan mengakhiri hidupnya. Kalau orang yang lemah atau orang yang cepat frustasi, seperti kata tadi, karena dia tidak disiapkan kegagalan itu. Yang perspektifnya Bli sendiri, mungkin ini salah karena Bli baru tahu bahwa Bali urutan ketiga atas bunuh diri tersebut. Kita di Bali penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kemanjaan, penuh dengan pelayanan, dan penuh dengan kemudahan-kemudahan itu. Dan tidak ada yang namanya kengerian dalam hidup ini. Apakah itu pengaruh, Sur? Bagaimana kita mendidik anak yang selalu memanjakan, selalu memberikan segala sesuatu yang dia mau, dan selalu mengizinkan, dan karena kemampuan kita memang untuk mereka ini. Jadi kalau itu kan perspektif ya, dalam artian kalau saya perspektifnya adalah segala sesuatu yang terlalu itu nggak boleh. Terlalu tersediakan, terlalu apa-apa dia selalu dapatkan. Kadang-kadang ada situasi yang memang kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Sekalipun usaha sudah sekeras mungkin, ada kadang-kadang namanya hidup, kadang berhasil, kadang gagal, cuman itu aja. Jadi kekuatan mental itu hanya bisa dilatih atas kegagalan itu. Artinya apa? Kekuatan daya tahan manusia itu, semakin kuat daya tahan manusia itu menghadapi masa depan atau tantangan karena dia begitu banyaknya latihan menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Begitupun juga dengan begitu kuatnya fisik kita, ya karena kita memang latihannya keras. Sehingga badan kita terasa kuat. Mungkin mental juga seperti itu, Sir. Sama, fisik dan mental yang sama. Mau fisik yang kuat dilatih, mau mental yang kuat ya dilatih. Sesimpel itu, Li. Tapi fisik yang kuat dilatih itu ada kesenangannya. Cuman latihan gagal ini tidak ada kesenangan. Sebetulnya begini, Bli. Fisik yang kuat dilatih itu ada kesenangan. Bagi yang senang, Bli. Ya coba bagi yang tidak menikmati, suruh angkat beban.
Ya nggak senang juga dan nangis-nangis juga dia beli. Tapi ketika latihan kegagalan, bagi yang memahami cara mendapatkan pembelajaran dari apapun situasinya, dia justru senang. Ada gagal nih, dia introspeksi, oh untung gagal sini. Oke, apa nih kegagalan, kenapa nih? Nah justru begitu dia senang dia. Tapi ketika dia tidak siap, dia ya sama. Beli setuju itu, karena baru kemarin beli ngobrol dengan orang yang sukses, usaha lumayan banyak, dan hidup mapan sekali. Doanya dia selalu apa? Tuhan, berilah hamba ini cobaan, tapi kuatkanlah hamba. Karena dengan cobaan itu dia katanya bisa belajar banyak dari permasalahan-permasalahan tersebut. Dia hanya berdoa, kuatkanlah dia. Sehingga dengan dia menghadapi cobaan dan dikuatkan oleh Tuhan menyelesaikan cobaan itu, disitulah dia banyak belajar pengetahuan katanya dia. Padahal orang ini tidak suka baca, Sur. Tetapi dia begitu banyak pemahaman kesadaran karena permasalahan hidupnya dia complicated. Karena doanya dia memang seperti itu. Tapi hasilnya apa? Saat ini dia sudah berumur 50 tahun lebih. Secara harta dan lain sebagainya berlimpah. Karena apa? Karena permasalahan itu tidak lari dari kehidupan ini. Artinya dia tidak lari dari permasalahan itu, tetapi dia hadapi, belajar, dan keluar dari permasalahan-permasalahan ini. Nah, inilah kekuatan pikiran yang menjadikan dia saat ini benar-benar tabah, kuat, dan semuanya bisa diselesaikan. Iya, betul. Nah, sekarang kembali kepada hipnoterapi. Boleh saya sambung tadi gitu ya, Beli ya? Oke. Saya sambung, saya tertarik dengan kekuatan doa. Gitu. Ya, karena dasarnya tadi NLP tadi, Neuro Linguistic Program. Jadi memprogram sistem neuron dengan linguistik. Jadi kalimat itu hati-hati dengan kalimat, itu kuncinya. Nah, ada satu klien Beli. Saya punya satu klien yang dia cerita tentang kehidupannya, yang banyak punya masalah, dia stres karena ini. Ya namanya kalau ketemu saya kan pasti hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, kan itu intinya. Nah, kemudian saya tanya satu, pernah mendoakan nggak hal itu? Dia jawabnya, saya berdoa tapi saya nggak pernah minta sesuatu. Saya selalu katakan bahwa Tuhan tahu segalanya, berikanlah yang terbaik. Nah, bagi orang pada umumnya kalimat itu berikanlah yang terbaik itu kayaknya sangat spiritual sekali, dewasa sekali. Nah, itu saya tertariknya apa? Saya setelah itu langsung buat satu tulisan lah. Tidak ada yang salah ketika kita berdoa, berikanlah yang terbaik. Tetapi catatannya adalah jangan pernah komplain terhadap kehidupan, karena itulah yang terbaik. Karena ketika kita minta yang terbaik, apapun yang jangan pernah komplain terhadap kehidupan, karena itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Kalau berani minta yang terbaik, apapun yang dikasih, kasih sakit ya terima kasih, dikasih bangkrut ya terima kasih. Tetapi ini perspektif ya. Nah, ketika kita belum mampu menghadapi situasi, artinya belum mampu itu adalah kita masih terbebani dengan sakit kita, masih terbebani ketika kita tidak punya uang atau gimana. Ya gunakan hak kita sebagai manusia. Apa hak kita manusia? Memohon. Karena dari memohonlah ada satu tujuan, Misal mohon ketika kita sakit, berikan yang terbaik. Ya, itu kan nggak tahu, masih abstrak. Tapi ketika kita memohon supaya sehat, supaya berikan energi, supaya kita berikan kekuatan lagi untuk kita lebih baik lagi, iya pikiran akan menuju apa yang kita katakan sebagai doa kita itu. Jadi gunakan yang kedua tadi, Memohon. Memohon aja nggak apa-apa. Toh Tuhan nggak pernah protes mau kita mohon kan. Oke, pemirsa My World TV dimanapun berada, itu kita belajar sama-sama mengenai yang namanya ternyata hipnosis ilmunya, hipnotis adalah pelakunya. Dan siapa yang bisa dihipnotis, itu adalah orang-orang yang tersadarkan dan tersentuh atas psikologinya. Dan bagaimana kita bisa terhipnotis, karena memang kita mau terpengaruh atas hal tersebut. Mengizinkan.
karena kita mengizinkan terhipnotis. Pemirsa My World TV, semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagia. Siap. Matur suwun, Sir. Siap.